Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Anastasia. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 di program studi manajemen dengan NIM 240304281. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar manajemen, yaitu meresu materi dari pertemuan 9 sampai 15. Baiklah, materi yang pertama yaitu kemampuan antar pribadi. Kemampuan antar pribadi adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan efektif dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan berkomunikasi, mendengarkan, memahami orang lain, dan bekerja sama. Dalam manajemen, keterampilan ini sangat penting karena manajer bekerja dengan orang lain dan melalui orang lain. Tujuan dari kemampuan antar pribadi adalah untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat, efektif, dan produktif dengan orang lain dalam berbagai konteks kehidupan. Kemampuan ini penting dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan dunia kerja. Materi yang kedua yaitu inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi dan perubahan organisasi adalah dua konsep yang saling berkaitan erat dan krusial bagi kelangsungan hidup serta keberhasilan sebuah organisasi di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang. Poin pertama, ada inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan atau mengimplementasikan ide baru, metode, produk, atau layanan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Lalu ada beberapa jenis inovasi dalam organisasi. Yang pertama, inovasi produk, inovasi proses, inovasi model bisnis, inovasi pemasaran, inovasi organisasi atau manajemen. Poin yang kedua, perubahan organisasi. Perubahan organisasi mengacu pada transformasi yang terjadi dalam struktur, proses, teknologi, atau budaya organisasi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Materi yang ketiga yaitu manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi. Yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan pelanggan demi keuntungan organisasi. Singkatnya, ini tentang bagaimana perusahaan memahami kebutuhan pasar, mengembangkan produk atau jasa yang tepat, menentukan harga yang kompetitif, mempromosikannya, dan mendistribusikannya agar sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana serta aset keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, terutama memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau pemilik. Ini mencakup pengambilan keputusan tentang investasi, penggunaan dana, pendanaan, perolehan dana, dan manajemen aset, pengelolaan harta. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen SDM adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk mengelola karyawan dalam suatu organisasi dengan tujuan memaksimalkan kinerja karyawan baik secara individu maupun kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ini meliputi rekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan penelitian kerja,
kompensasi dan pemeliharaan hubungan baik dengan karyawan. Dan yang keempat, manajemen operasi. Manajemen operasi adalah area bisnis yang bertanggung jawab atas proses produksi barang dan jasa, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangannya berjalan secara efektif dan efisien. Fokus utamanya adalah mengubah input bahan baku tenaga kerja informasi menjadi output produksi atau jasa dengan cara yang paling efisien dan berkualitas. Ini melibatkan perencanaan produksi, manajemen rantai pasok, pengendalian kualitas, dan peningkatan proses. Materi yang keempat yaitu motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Motivasi diri awal kepemimpinan. Kepemimpinan dimulai dari kemampuan memotivasi diri. Manajemen diri mengarah pada manajemen orang lain. Kepemimpinan besar selalu memiliki visi dan semangat yang menular. Peran motivasi itu sendiri meliputi meningkatkan kinerja, produktivitas, menumbuhkan rasa memiliki terhadap tugas dan tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif. Materi yang kelima yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengambil risiko untuk mencapai tujuan. Pentingnya kewirausahaan dalam ekonomi yaitu kewirausahaan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan juga merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi tantangan dengan strategi yang tepat, dan didukung oleh semangat pantang menyerah, pada wirausahawan dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan daerah. Lalu materi yang keenam yaitu dinamika kelompok dan kerja tim. Dinamika kelompok adalah proses interaksi dan hubungan antar anggota dalam suatu kelompok. Ini mencakup bagaimana anggota berkomunikasi, memecahkan konflik, membuat keputusan, dan bekerja sama. Dinamika kelompok bisa mempengaruhi efektivitas, motivasi, dan kepuasan kerja anggota. Sedangkan kerjasama tim adalah kemampuan anggota kelompok untuk bekerja bersama secara sinergis demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama tim yang baik melibatkan komunikasi yang efektif, saling percaya, pembagian tugas yang jelas, dan dukungan antar anggota. Selanjutnya materi terakhir yaitu teknologi informasi dan manajemen resiko. Manajemen resiko teknologi informasi TI adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari resiko TI terhadap pencapaian tujuan bisnis. Intinya, teknologi informasi dan manajemen risiko adalah elemen penting dalam manajemen keberlanjutan dan kemampuan bisnis di era digital. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial, melindungi aset mereka, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai studi kasus motivasi karyawan yang kehilangan semangat. Dan pertanyaan yang pertama, berdasarkan teori Maslow, apa level kebutuhan, apa masalah Bapak Didu terjadi? Nah, jawabannya, menurut hierarki kebutuhan Maslow, masalah yang dialami Bapak Didu berada pada kebutuhan akan penghargaan, esteem needs,
dan kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization needs. Yang pertama, kebutuhan penghargaan, esteem needs. Bapak Didu merasa tidak dihargai dan idenya diabaikan oleh manajernya. Ia tidak mendapatkan umpan balik atas pekerjaannya, yang menimbulkan perasaan tidak diakui dan kurangnya apresiasi atas kontribusinya selama 10 tahun bekerja. Kebutuhan ini mencakup pengakuan, status, dan harga diri. Dan yang kedua, kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization needs. Bapak Didu yang dulunya sangat aktif dan disiplin, kini tidak lagi aktif dalam rapat tim. Hal ini mengindikasikan bahwa ia tidak lagi merasa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi atau mencapai tujuan pribadinya dalam pekerjaan, yang merupakan inti dari kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang kedua, bagaimana teori 2 faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini? Jawabannya, menurut teori 2 faktor Herzberg, ada kategori faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, faktor higienis, hygiene factors. Ini adalah faktor-faktor yang mencegah ketidakpuasan tetapi tidak secara langsung memotivasi. Dalam kasus ini, Bapak Didu sudah memiliki gaji yang cukup baik dan lingkungan kerja yang baik, yang merupakan faktor higienis. Yang kedua, faktor motivator, motivator factors. Ini adalah faktor-faktor yang secara langsung mendorong motivasi dan kepuasan kerja. Masalahnya, Bapak Didu terletak pada kurangnya faktor motivator. Seperti yang pertama, pengakuan, recognition. Tidak ada umpan balik atau pengakuan atas kinerja. Yang kedua, pencapaian, achievement. Ia merasa idenya tidak dianggap sehingga mengurangi rasa pencapaiannya. Lalu selanjutnya, tanggung jawab, responsibility. Ia tidak merasa diberikan tanggung jawab atau kepercayaan lebih. Lalu peluang kemajuan, advancement. Tidak ada rasa adanya kesempatan untuk maju atau mengembangkan diri. Kondisi Bapak Didu dapat dijelaskan sebagai ketidakpuasan yang disebabkan oleh hilangnya faktor motivator meskipun faktor higienisnya sudah terpenuhi. Pertanyaan ketiga, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Jawabannya, manajer perlu mengambil tindakan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan motivator Bapak Didu. Yang pertama, memberikan umpan balik secara teratur. Adanya pertemuan rutin secara formal, bukan hanya informal, untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif tentang pekerjaannya. Lalu yang kedua, berikan pengakuan, akui kontribusi dan pengalaman Bapak Didu di dalam tim atau pimpinan. Pujian atas kinerjanya akan meningkatkan rasa dihargai. Lalu yang ketiga, libatkan dalam pengambilan keputusan, minta pendapat Bapak Didu dalam rapat atau proyek, dan tunjukkan bahwa idenya dihargai dan dipertimbangkan. Berikan dia kesempatan untuk memimpin atau menjadi mentor bagi karyawan lain. Lalu selanjutnya, tingkatkan tanggung jawab. Berikan proyek baru atau tanggung jawab yang menantang sesuai dengan pengalaman dan keahliannya. Lalu selanjutnya, ciptakan jalur karir. Distribusikan peluang pengembangan karir atau pelatihan yang dapat dia ikuti untuk membangkitkan kembali semangatnya. Lalu pertanyaan keempat, jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Jawabannya, strategi jangka pendek 1-3 bulan. Wawancara konseling. Segera adakan pertemuan tatap muka dengan Bapak Didu untuk mendengarkan keluhannya secara empatik dan pribadi. Identifikasi masalah dan tunjukkan bahwa perusahaan peduli. Lalu pelatihan manajer. Berikan pelatihan singkat kepada manajer Bapak Didu mengenai pentingnya umpan balik,
penghargaan dan gaya kepemimpinan yang partisipatif. Lalu penyelarasan kerja, fasilitasi pertemuan antara Bapak Didu dan manajernya untuk menyusun kembali ekspektasi dan target kerja yang disepakati bersama. Lalu ada strategi jangka panjang 6 bulan ke atas. Sistem manajer kerja performance management system. Terapkan sistem penilaian kerja yang formal dan terstruktur di seluruh perusahaan. Sistem ini harus mencakup umpan balik reguler, menetapkan tujuan yang jelas dan pengakuan atas pencapaian. Yang pertama, program penghargaan dan pengakuan. Buat program penghargaan formal seperti karyawan teladan bulan ini atau bonus kerja untuk memberikan pengakuan yang konsisten pada semua karyawan. Yang kedua, program pengembangan karir. Munculnya program pengembangan karir yang jelas, termasuk pelatihan, mentoring, dan peluang promosi. Hal ini akan menunjukkan kepada karyawan bahwa ada jalur yang jelas untuk kemajuan. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana penggunaan teori ekspektasi from dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Jawabannya, teori ekspektasi from menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, ekspektasi itu keyakinan seseorang bahwa upaya yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang berhasil. Yang kedua, instrumentalisasi, yaitu keyakinan bahwa kinerja yang berhasil akan menghasilkan imbalan yang diharapkan. Lalu yang ketiga, valensi, nilai atau pentingnya imbalan tersebut bagi individu. Untuk menyelesaikan masalah Bapak Didu, manajer dapat menerapkan teori ini sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan ekspektasi. Manajer harus meyakinkan Bapak Didu bahwa usahanya akan dihargai. Ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya dan memberikan dukungan serta sumber daya yang diperlukan. Tunjukkan bahwa kemampuan dan pengalaman 10 tahunnya sangat berharga. Lalu perkuat instrumentalitas. Tunjukkan korelasi yang jelas antara kinerja yang baik dan imbalan. Manajer perlu keyakinan Bapak Didu bahwa ide-idenya yang diabaikan di mana lalu tidak akan terjadi lagi, dan kinerjanya yang meningkat akan menghasilkan penghargaan, pengakuan, atau peluang baru. Lalu, pahami valensi. Manajer harus mencari tahu apa yang paling bernilai bagi Bapak Didu saat ini. Apakah itu pengakuan publik, kesempatan untuk memimpin proyek, atau kebebasan lebih dalam bekerja. Dengan memahami hal ini, manajer dapat menawarkan imbalan yang paling relevan dan memotivasi baginya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.